Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang hari ini akan kita bahas ada dua juga. Yang pertama menyebutkan macam-macam alat ukur dan penggunaannya. Kemudian yang kedua menentukan ketelitian alat ukur. Dibatasi alat ukurnya adalah instan, jangka sorong, dan micrometer scope. Mari anak-anakku, kita lihat dulu peta konsep yang akan kita pelajari tentang pengukuran. Ya. Pengukuran yang akan kita pelajari hari ini adalah akurasi dan presisi, dan yang kedua tentang alat ukur. Untuk alat angka penting dan kesalahan serta ketidakpastian pengukuran akan kita bahas minggu depan. Ya. Baiklah, kita lihat akurasi dan presisi dalam pengukuran. Coba kamu lihat gambar alat ukur yang ditayangkan di sini. Instan, micrometer, jangka sorong, micrometer scope. Nah, 4 alat ukur ini sebenarnya penggunaan intinya adalah sama, yaitu dipakai untuk mengukur besaran panjang. Tapi ada bedanya ya. Jadi dari 4 alat ukur ini ada perbedaan spesifiknya. Apa itu perbedaannya? Pengukuran adalah kegiatan untuk mengetahui nilai dari suatu besaran yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk angka dan satuan. Kita lihat lagi. Setiap alat ukur itu memiliki perbedaan ketelitian. Jadi tadi di gambar yang sudah ditunjukkan ada 4 alat ukur panjang yang sebenarnya dipakai untuk mengukur besaran panjang, tapi ternyata ada spesifikasinya. Jadi tergantung dari ketelitian dan ketepatan alat ukur itu sendiri. Nah, apa itu akurasi? Adalah kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sesungguhnya. Nanti diberi contoh ya. Kemudian apa itu presisi? Yaitu kedekatan hasil pengukuran pada saat dilakukan pengulangan pengukuran. Baik, kita lihat contohnya. Kita lihat contoh akurasi dan presisi itu yang seperti apa. Jika ada seorang siswa melakukan pengukuran massa sampel standar sebesar 50,0 gram dan pengukuran sampel ini digunakan 2 alat ukur yang berbeda. Nah, kemudian hasilnya kita lihat di tabel ya. Siswa tadi melakukan 4 kali pengukuran dengan menggunakan 2 alat ukur yang berbeda. Alat ukur pertama adalah alat ukur A, hasil pengukurannya 47,5 gram untuk pengukuran yang pertama. Kemudian dilakukan lagi pengukuran yang kedua menghasilkan nilai 47,6 gram. Pengukuran ketiga 47,5 gram dan pengukuran keempat 47,7 gram. Kalau kita lihat hasilnya dibandingkan dengan sampel standarnya 50,0 gram. Ya, ini selisihnya berapa? 47,5, jadi selisihnya 2,5 gram. Ya. Kemudian yang kedua ini selisihnya 2,4 gram. Ini pengukuran yang ketiga sama 2,5 gram dan pengukuran yang keempat 2,3 gram. Jadi kalau dilihat hasil pengukurannya antara pengukuran 1, 2, dan 3 dan 4 itu nampak bahwa perbedaan pengukuran pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu paling banyak hanya 0,2 gram. Ya, tetapi kalau kita amati bandingkan dengan sampel standarnya, ini perbedaannya tadi 2,5 dan paling kecil hanya 2,3 gram. Ya. Berikutnya untuk alat ukur yang kedua yaitu alat ukur B, hasil pengukurannya 49,8 gram, pengukuran kedua 50,5 gram, pengukuran ketiga 51,4 gram, dan pengukuran yang keempat 49,6 gram. Nah, kita lihat hasil ini perbedaannya
49,8. Ini 50,5. Berarti perbedaannya 0,7 ya, 0,7 gram. Cukup besar dibandingkan dengan perbedaan pengukuran setiap pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur A. Tapi kalau kita lihat keempat pengukuran ini dibandingkan dengan sampel standarnya, ternyata perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Ini 50, 49,8, terpaut 0,2 gram. 50 setengah 0,5 gram. 51 1 gram. 49,6 berarti 0,4 gram. Ya. Apa kesimpulannya dari data ini? Ternyata bahwa meskipun diukur dengan alat ukur massa, ya, sama-sama alat ukur massa, tetapi ternyata kedua alat ukur ini berbeda. Berbeda dalam hal apa? Dalam hal tingkat presisi dan keakuratannya. Ya. Untuk alat ukur A ini mempunyai presisi yang lebih baik daripada alat ukur B, tetapi tidak terlalu akurat. Ini hasilnya 47,5, tadi perbedaannya antara 2,3 sampai 2,5 gram ya. Sedangkan kalau alat ukur B ini perbedaan dengan sampel standarnya hanya paling besar 1 gram gitu ya, hanya sekitar 1 gram. Jadi skala alat ukur B ini lebih akurat dibandingkan skala alat ukur A, tetapi tidak terlalu presisi karena dari pengukuran yang dilakukan itu perbedaannya cukup besar antara pengukuran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Itulah contoh akurasi dan presisi. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat sekarang alat ukur yang akan kita bahas di sini akan diperlihatkan adalah alat ukur besaran-besaran standar atau besaran pokok. Ya, jadi ada beberapa besaran pokok? 7 ya. Kita lihat tadi sudah diupayakan alat ukur yang pertama adalah alat ukur besaran panjang. Untuk alat ukur besaran panjang ini mungkin kalian sudah sering melihat ya, dan pernah kalian gunakan besar. Ya, kemudian ada rometer yang biasanya dipakai di bagian bangunan gitu ya. Kemudian jangka sorong ini mungkin di SMP juga sudah pernah lihat, nanti itu dilihatkan lagi. Kemudian mikrometer. Anak-anakku ini membawakan alatnya yang sudah biasa kalian pakai untuk mengukur panjang star ya. Star ini sudah familiar ya kalian. Kemudian yang kedua jangka sorong. Anak lihat semua jangka sorong seperti ini bentuknya ya. Nanti ada video tersendiri untuk membahas bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Oke. Kemudian yang ketiga alat ukur panjang masih yaitu mikrometer. Oke, yang namanya mikrometer skrup ya. Ini antara mikrometer skrup ini dengan jangka sorong tentunya akan berbeda keakuratannya ya, tingkat ketelitiannya berbeda. Ini sudah kita bahas. Baik, untuk alat ukur berikutnya yaitu alat ukur massa. Bisa disaksikan gambarnya ya. Ada ini sudah pernah kalian lihat ini timbangan beras gitu ya, biasanya benda-benda yang massanya cukup besar ya. Kemudian ini timbangan yang biasanya dipakai untuk mengukur massa benda-benda yang cukup kecil ya, misalnya biasa dipakai oleh orang yang ingin membuat kue misalnya, ibu atau kalian yang ingin membuat kue biasanya menggunakan timbangan seperti ini atau seperti ini. Ini yang analog, sekarang banyak dijual yang seperti ini yang digital ya. Kemudian ada neraca pegas nih, ibu bawakan juga neraca pegas seperti ini ya. Dalamnya ada pegasnya ya. Kemudian ada bentuk neraca pegas yang lain seperti ini. Bahkan sekarang ada neraca pegas yang digital ya. Jadi sudah semakin maju, semakin akurat alat ukur yang ingin dipakai. Kemudian ada alat ukur massa yang lain adalah ini, namanya neraca 4
Lalu ada ini stopwatch analog. Ada juga ini stopwatch analog seperti ini. Ya. Ini sudah familiar ya, kalian. Kemudian stopwatch digital banyak digunakan sekarang. Ada juga dulu orang mengenal besaran waktu itu alat ukurnya jam matahari. Baik, selanjutnya alat ukur suhu. Ya, alat ukur suhu ini juga era pandemi COVID ini banyak kita lihat di beberapa tempat ya untuk mengukur suhu dengan menggunakan termogan ya untuk yang macam-macam. Awalnya untuk termometer ya hanya seperti ini ya, kemudian ini termometer suhu tubuh dan juga ya bentuknya macam-macam nih sesuai dengan desainnya ya, tapi kegunaannya sama yaitu untuk mengukur suhu. Berikutnya alat ukur kuat arus. Biasanya untuk alat ukur kuat arus ini ada beberapa alat ukur yang dapat digunakan tidak hanya kuat arus tapi tegangan ya, tegangan listrik. Contohnya ini multimeter ya, bisa dipakai untuk beberapa penggunaan, tidak hanya kuat arus listrik tapi juga potensial, kemudian hambatan ya. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini, basic meter namanya. Ini bisa dipakai untuk mengukur kuat arus dan tegangan listrik. Ya. Kemudian ini khusus untuk kuat arus kecil ya, galvanometer. Ya. Baik anak-anakku, lanjut lagi alat ukur jumlah zat. Nah, di sini tidak bawakan seperti apa bentuknya ya, tapi ada gambarnya ini untuk mengukur kadar air. Ya, ada yang digital seperti ini kadar air ya, kemudian kandungan mineral. Silahkan kalian bisa browsing mungkin ya kalau ingin melihat desain-desainnya seperti apa, kegunaannya untuk apa. Kemudian terakhir alat ukur intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya ini alatnya bentuknya digital sekarang. Jadi intensitas cahaya yang tertera di sini satuannya kandela ya, ingat ya. Baik, pada pembahasan ini alat ukur yang akan kita pelajari lebih lanjut lebih dalam itu adalah alat ukur panjang hanya dua ya, yaitu jangka sorong dan micrometer. Nah, untuk jangka sorong bagian-bagiannya bisa dikatakan ini ada yang bagian atas namanya rahan atas. Ini sudah ditunjukkan. Nah ini ya rahan atas, kemudian bagian bawahnya ini rahan bawah. Rahan atas ini fungsinya untuk mengukur diameter luar. Kemudian rahan luar atau rahan bawah ini dipakai untuk mengukur diameter balik tadi ya. Yang rahan dalam ini mengukur diameter dalam, sedangkan rahan luar untuk mengukur diameter luar. Ya. Kemudian di sini juga ada skala utama, sebelah sini skala utamanya dalam ini ya. Lalu untuk bagian bawahnya ini adalah skala minusnya untuk melihat ketinggiannya ya, ini atau vernier. Kemudian di sini ada skru penguncinya, nah ini skru pengunci ya, supaya tidak geser-geser. Nah, jangka sorong ini juga bisa dipakai untuk mengukur kedalaman. Kedalaman suatu benda ya, misalnya berbentuk silinder, kedalamannya berapa? Bisa diukur dengan menggunakan yang bagian ya. Dan yang kedua, micrometer. Ya. Ini micrometer ada rahan tetap, bagian yang tetap bisa berubah. Kemudian ada juga bagian yang bisa diputar di rahan putarnya. Ini bendanya ditaruh di sini. Ya, kemudian skala utamanya ada di sini. Ya, skala minusnya ada di sini. Pemutarnya ini. Ya, hanya seperti
Untuk cara membacanya bagaimana, terutama adalah jangka sorong dan mikrometer, bisa kalian saksikan di video selanjutnya. Dari itu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Bukan dengan itu oke? Bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Ini adalah jangka sorong. Jangka sorong atau biasa disebut vernier caliper adalah salah satu alat pengukur panjang dengan ketelitian mencapai 0,05 mm. Selain itu, jangka sorong bisa digunakan pada 3 jenis pengukuran, yakni mengukur ketebalan komponen, diameter dalam, dan ke dalam suatu celah. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Pertama kita kenali dulu bagian-bagian jangka sorong. Jangka sorong terdiri dari 2 skala, yang pertama skala utama. Skala utama terletak pada bagian jangka sorong yang tetap. Sementara skala lainnya adalah skala vernier yang terdapat pada bagian jangka sorong yang bergeser. Apa bedanya skala utama dan skala vernier? Secara lebih mudah, skala utama digunakan sebagai nilai kasar suatu pengukuran. Sementara skala vernier digunakan untuk menentukan nilai desimalnya. Jadi apabila digabungkan, akan menghasilkan hasil pengukuran dengan ketelitian mencapai 2 digit di belakang koma. Bagian lain dari jangka sorong adalah rahang atas. Fungsinya sebagai media pengukuran lebar celah atau lubang silinder. Lalu ada rahang bawah untuk mengukur ketebalan. Dan tangkai ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu celah. Lalu bagaimana cara pakainya? Untuk menggunakan jangka sorong sebenarnya mudah sekali. Pertama tentukan jenis komponen yang ingin Anda ukur. Gunakan rahang bawah untuk mengukur ketebalan atau diameter komponen seperti diameter poros atau diameter piston. Caranya, jepitkan kedua rahang bawah pada benda yang akan diukur. Geser skala vernier hingga mentok. Pastikan posisi benda dan jangka sorong simetris. Gunakan rahang atas untuk mengukur lebar celah atau lubang silinder seperti diameter blok silinder atau lainnya. Caranya, selipkan kedua rahang atas pada benda yang akan diukur. Geser skala vernier hingga mentok. Pastikan posisi benda dan jangka sorong simetris. Gunakan tangkai ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu celah seperti kedalaman thread ban atau ketebalan kampas rem. Caranya, masukkan tangkai ukur pada celah yang akan diukur. Geser skala vernier hingga tangkai menyentuh dasar celah. Pastikan posisinya simetris. Setelah itu, kencangkan pengunci skala vernier untuk mengunci skala vernier agar tidak bergeser. Terakhir, baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran jangka sorong, pertama cari nilai skala utamanya. Caranya, cari garis terakhir pada skala utama yang telah dilewati garis 0 pada skala vernier. Lalu catat hasilnya. Kemudian cari nilai desimalnya. Caranya cari garis yang paling lurus antara skala vernier dengan skala utama. Garis itulah yang jadi acuan nilai desimal. Terakhir, tambahkan nilai kasar dengan nilai desimalnya. Maka Anda akan mendapatkan hasil pengukuran akhirnya. Agar lebih paham, saya akan memberikan beberapa contoh pembacaan hasil pengukuran jangka sorong. Bagaimana? Apa Anda sudah paham? Ternyata jangka sorong itu mudah digunakan bukan? Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mikrometer sekrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut. Bagian mikrometer sekrup. Frame adalah rangka utama mikrometer yang berbentuk C. Skala utama adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai kasar suatu pengukuran. Skala nonius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran.
Bagian lain dari mikrometer terdiri dari anvil atau poros tetap, spindle atau poros geser, timbel, ratchet, dan pengunci mikrometer. Bagaimana cara menggunakannya? Sebelum mikrometer dipakai, Anda harus melakukan kalibrasi. Kalibrasi adalah cara untuk mengkondisikan skala utama agar sinkron dengan skala nonius. Caranya, putar ratchet hingga spindle menyentuh anvil. Lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala nonius. Kalau belum lurus, putar skala utama menggunakan kunci khusus. Kunci ini harusnya didapatkan satu paket dengan mikrometer. Apabila garisnya sudah lurus, Anda bisa gunakan mikrometer untuk mengukur. Objek yang akan diukur, ditempelkan pada anvil. Lalu putar ratchet hingga spindle bergeser menjepit objek yang akan diukur. Saat spindle sudah menyentuh objek yang akan diukur, maka ratchet akan berbunyi saat diputar. Setelah itu, putar kunci mikrometer untuk menjaga spindle tidak berubah posisi. Langkah berikutnya baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran mikrometer, pertama cari dulu nilai kasar pengukuran. Nilai kasar ini bisa Anda dapatkan dengan melihat garis terakhir skala utama yang dilewati timbel. Pada skala utama, ada dua buah garis yakni garis atas dan garis bawah. Setiap garis memiliki nilai 1 mm baik yang atas atau bawah. Namun kalau Anda perhatikan, posisi garis bawah itu ada di tengah dua garis atas. Itu karena garis yang ada di bawah menunjukkan nilai pertengahan dari garis yang ada di atasnya. Jadi kalau seperti ini maka hasilnya 11,5 mm. Karena timbel sudah melewati garis bawah setelah garis 11. Selanjutnya mencari nilai desimal. Untuk mencarinya Anda perlu tahu tentang skala nonius. Skala nonius memiliki 50 garis di mana setiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Jadi untuk mencari nilainya, Anda cukup melihat garis mana yang paling lurus dengan garis horizontal pada skala utama. Pada pengukuran ini, garis yang paling lurus adalah garis 46 artinya nilai desimalnya 0,46 mm. Lalu tambahkan nilai kasar dan nilai desimalnya, maka Anda akan mendapatkan hasil 11,96 mm.